Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyuansis Nadiles dari program Pendidikan Profesi Guru Angkatan 2023 gelombang pertama, yaitu dengan NIM 233112712003, kelas bimbingan dan konseling kelas 001. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis yaitu dari RPL K13 dan memodifikasi menggunakan RPL kurikulum Merdeka. Di sini saya akan memaparkan yaitu mengenai RPL yang lama yaitu RPL K13 masih termuat satu lembar yaitu tergambarkan RPL K13 yang masih menonton banyak poin-poin yang disampaikan, yaitu dari komponen, bidang layanan, topik atau tema layanan, fungsi layanan, tujuan khusus, sasaran layanan, materi layanan, waktu, sumber, metode, media, pelaksanaan, yaitu tahap uraian awal kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, serta evaluasi proses dan evaluasi hasil. Di sini termuat di RPL lama ini ada beberapa poin yaitu komponen awal yaitu komponen layanan dasar yaitu terus bidang layanannya bidang belajar, topik lainnya yaitu meningkatkan motivasi belajar. Di sini masih terdapat tujuan khususnya saja yaitu peserta didik atau konselor dapat memahami pengertian atau motivasi belajar. Peserta didik atau konselor dapat memahami faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Sasarannya yaitu kelas 10 SMK, yaitu materi yang dibawakan yaitu mengenai motivasi belajar dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Di kurikulum ini yaitu RPL ini masih termuat waktunya 1 kali 45 menit. Sumbernya monoton yaitu hanya dari buku dan dari link-link saja. Model atau metode yang digunakan yaitu ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Media yaitu yang digunakan LCD, PowerPoint, dan materi motivasi peningkatan belajar. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dari tahapan uraian kegiatan pendahuluan, peserta didik menjawab salam dan doa bersama guru BK. Yang kedua, peserta didik dan guru BK membina hubungan dengan baik dan dilakukan ice breaking. Ketiga, peserta didik menyimak guru BK dalam menyampaikan tujuan layanan yang diberikan, serta peserta didik menjawab tentang kesiapan menerima layanan. Selanjutnya di tahapan inti ini ada beberapa poin guru BK menampilkan atau menjelaskan materi layanan kepada peserta didik dan peserta didik menyimaknya. Guru BK membagi kelompok menjadi 5 kelompok dan peserta didik berkumpul dengan anggota kelompok yang sudah ditentukan bersama. Selanjutnya, guru BK membagi peralatan untuk berdiskusi. Peserta didik menerima peralatan dan menatanya untuk menuliskan hasil diskusi. Selanjutnya itu guru BK menjelaskan tugas yang harus dikerjakan dan guru BK mengamati kerja setiap kelompok. Di tahapan penutup, peserta didik memberikan kesimpulan yang terkait dengan materi layanan. Peserta didik menyimak guru BK yang sedang menyampaikan materi layanan yang akan berlangsung. Ketika peserta didik diajak guru BK untuk berdoa sebagai tanda berakhirnya layanan. Di dalam evaluasi ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Di evaluasi proses, guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi di saat layanan berlangsung, yaitu melakukan refleksi. Terus habis itu cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau pencurah pendapat. Selanjutnya yaitu peserta didik memberikan penjelasan dari pertanyaan guru BK. Dan evaluasi hasilnya ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Merasakan suasana pertemuan atau layanan yang berlangsung. Kedua, topik yang dibahas. Ketiga, cara guru bimbingan dan konseling atau konselor menyampaikan layanannya. Dan yang terakhir, kegiatan yang diikuti. Selanjutnya, berdasarkan rencana pembelajaran yang sesuai contoh di atas tadi, saya masih menemukan kekurangan yang ada pada RPL tersebut.
yaitu hasil analisis rencana pelaksanaan layanan RPL yang diperoleh terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip RPL. Yang pertama yaitu di sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum Merdeka sistemnya, namun RPL masih menonton menggunakan RPL K13, sedangkan sekarang sudah harus menggunakan model kurikulum Merdeka dalam satuan pendidikan. Yang kedua, dalam RPL yang disajikan tidak terdapat tujuan layanan umum, namun hanya terdapat layanan khusus. Jadi tidak ada capaiannya sesuai yang sudah dijelaskan dalam implementasi bimbingan dan konseling. Kurikulum Merdeka masih mengacu pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 dengan berpedoman POPBK di sekolah. Di dalam program BK Kurikulum Merdeka ada beberapa perubahan, salah satunya adanya capaian layanan dalam setiap pemberian layanan atau dari tujuan umum dan tujuan khususnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, adanya tidak kesesuaian antara tujuan khusus dan tujuan umum. Pembuatan tujuan khusus pada RPL harus relevan dengan tujuan umum. Selanjutnya tujuan layanan tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran diferensi karena tujuan tidak memposisikan anak sebagai pemegang peran utama dalam proses pembelajaran dengan kegiatan yang akan dan sedang dilakukan untuk bertujuan mewadahi ide pemikiran anak, pemberian banyak kesempatan anak untuk aktif bertanya atau aktif berperan dalam kegiatan layanan. Selanjutnya, dalam RPL belum memuat metode yang terfokus lingkungan belajar peserta didik. Ada metode pemberian layanan yang diberikan penjelasan tidak dijelaskan secara terperinci metodenya, yaitu menggunakan metode apa dalam teknik tersebut. Contohnya, jika menggunakan metode diskusi kelompok, maka perlu disampaikan menggunakan metode diskusi kelompok yang seperti apa, seperti diskusi kecil, habis itu window shopping, PBL, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada RPL lama belum ada muatan SKKPD, yang sebenarnya itu harus sudah terperinci dan ditulis dalam suatu RPL. Dan sumber dari materi dalam RPL ini hanya monoton, tidak berpusat pada peserta didik atau tidak melihat dari apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, namun guru hanya fokus dalam memberikan materi yang bersumber dari buku ataupun jurnal. Selanjutnya pada tahapan inti masih termuat guru yang lebih berperan aktif, bukan siswa atau peserta didik yang berperan aktif dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal. Contohnya dari tahapan khusus tadi dijelaskan bahwa tidak tidak guru menyampaikan tidak terfokus pada yang awalnya dari apa yang sudah disampaikan di tujuan khusus awal. Namun di kegiatan ini tidak dijelaskan. Selanjutnya pembagian kelompok belum dikategorikan sesuai kebutuhan peserta didik atau karakter dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu adanya RPL keterbaruan, yaitu sama topiknya hanya berubah jadi belajar yang menyenangkan. Komponennya yaitu layanan dasar, sasarannya kelas 10 SMK, bidang layanan bimbingan klasikal, dan metode yang digunakan yaitu diskusi, curah pendapat, dan tanya jawab, yaitu menggunakan small discussion, dan fungsinya yaitu fungsi layanan kepemahaman. Capaian layanan di sini sudah dimuatkan yang sebelumnya di RPL lama itu belum termuat, maka di LPN keterbaruan ini ada termuat capaian layanan atau tujuan umumnya, yaitu siswa dapat menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar sehingga dapat membangkitkan semangat belajar dan memiliki motivasi yang baik dalam pembelajaran di kelas. Yang tadinya yaitu selanjutnya di tujuan khusus, yang tadinya di tujuan khusus itu tidak termuat di taksonomi Bloom atau dari KKO, yang di sini adanya keterbaruan tujuan khusus. Ada beberapa poin yang akan disampaikan, yaitu siswa mampu mengidentifikasi pentingnya makna motivasi belajar, yaitu termuat dari KKO C2. Selanjutnya, siswa mampu menyimpulkan bahwa pembelajaran teori sama pentingnya dengan pembelajaran praktik, itu ada di C5. Siswa mampu mengubah persepsi bahwa pembelajaran teori juga sama pentingnya dengan pembelajaran praktik A4. Dan siswa mampu menunjukkan bahwa pembelajaran teori sama pentingnya dengan pembelajaran praktik, yaitu P3.
Di RPL keterbaruan ini sudah dicantumkan SKKPD-nya, yaitu lebih ke pemahaman diri, yaitu mulai dari pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Selanjutnya di kurikulum RPL yang lama itu tidak termuat profil pelajar Pancasila, namun di RPL keterbaruan ini termuat profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, melihat segala perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, kebinekaan dengan mengenali beberapa perbedaan potensi diri yang dimiliki oleh setiap manusia. Selanjutnya yaitu dalam kegiatan layanan ada beberapa tahapan, yaitu tahapan awal atau pendahuluan, yaitu guru memberikan salam sapaan dengan penuh semangat dan keakraban kepada peserta didik dan mengecek kehadiran satu persatu dari peserta didik itu sendiri. Guru BK memberikan pengantar singkat tentang tujuan layanan dari bimbingan klasikal. Habis itu guru BK membina hubungan bersama peserta didik baik dengan peserta didik serta membuat suasana kegiatan menjadi lebih semangat dan bergairah dengan diawali ice breaking ataupun apa yang sudah dibawakan guru untuk membangun suasana hangat dalam kelas tersebut. Selanjutnya konselor menjelaskan langkah-langkah kegiatan diskusi atau guru BK menjelaskan langkah-langkah diskusi. Yang selanjutnya itu guru BK menanyakan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan dan memulai tahapan inti. Selanjutnya, tahapan inti yang awalnya tadi hanya guru saja yang lebih berperan aktif dalam tahapan inti ini, namun di RPL keterbaruan ini lebih fokus banyaknya siswa yang lebih berperan aktif sesuai dari tujuan khusus tadi, yaitu guru BK hanya menampilkan dan menjelaskan materi layanan dan peserta didik menyimak itu hanya sesingkat saja. Guru BK membagi kelompok, peserta didik berkumpul dengan anggota kelompok yang sudah ditentukan bersama, yaitu dengan hasil tes inventory yang menunjukkan gaya belajar dari siswa atau individu-individu tersebut. Guru BK membagi peralatan untuk diskusi dan peserta didik menerima peralatan dan menatanya untuk menuliskan hasil diskusi, yaitu dari menggunakan kertas plano dan sticky note. Selanjutnya, guru BK menjelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran teori sama penting dengan pembelajarannya, ataupun mendeskripsikan atau mengidentifikasinya juga. Selanjutnya, peserta didik mampu mengubah persepsi bahwa pembelajaran teori juga sama pentingnya dengan pembelajaran praktik. Dan peserta didik mampu menunjukkan bahwa pembelajaran teori sama pentingnya dari kegiatan praktik. Peserta didik dan guru BK terlibat curah pendapat dan tanya jawab di saat sesi diskusi pula. Peserta didik diberikan tugas guru BK untuk masing-masing kelompok. Peserta didik mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menanggapinya, dan seterusnya bergantian sampai selesai. Selanjutnya, peserta didik menyimak menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan hanya untuk lebih memantapkan materi yang sudah didiskusikan oleh siswa atau sebagai penguat saja. Selanjutnya, peserta didik mengamati slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi dan guru BK mengamati setiap kerja kelompok. Peserta didik saling mengutarakan pendapat dan membahasnya dalam kelompok. Selanjutnya, tahapan penutup. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan. Kedua, peserta didik merefleksikan kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Guru BK menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik bersyukur dan berdoa mengakhiri dan salam. Selanjutnya, kegiatan evaluasi. Ada dua, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses yaitu observasi mengamati sikap perilaku peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan. Dua, mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat pertanyaan. Ketiga, mengamati peserta didik dalam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil nanti yaitu membuat angket hasil evaluasi, yaitu pemahaman peserta didik tentang tujuan materi yang akan disampaikan oleh guru BK, perubahan persepsi dari setiap peserta didik, dan 3 cara menyampaikan materi oleh guru BK. Sekian itu tadi pemaparan dari hasil analisis saya
Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan dalam analisis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop here. Stop record. Ini, ini, ini.